Wang Lin mengamatinya dengan indera ketuhanannya, lalu sedikit mengernyit. Kerangka ini sangat aneh, karena berwarna putih. Meskipun tidak aneh jika ada kerangka yang muncul di sini, warna tulangnya seharusnya berubah seiring berjalannya waktu, dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda itu. Selain itu, bola cahaya di tangan kerangka itu berisi sepotong energi surgawi, jadi itu pasti bukan benda biasa. Wang Lin tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan bahaya. Dia merenung sebentar sebelum menatap dingin dari kejauhan. Mata kakak ketiga berbinar dan dia berkata, "I adik ke-6, naiklah dan lihat bola cahaya apa itu." Adik kelas 6 ragu-ragu sebelum mengangguk dan melangkah maju. Saat dia melihat lebih dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan rasa bahaya itu semakin kuat. Tepat pada saat ini, saudara ketiga tiba-tiba berteriak, minggir!" Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terlepas dari punggungnya dan menebas tepat di depan saudara ke-6. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya itu terbang ke udara. Seberkas energi melesat keluar dari bola cahaya itu dan menyerbu ke arah alis adik kelas 6. Pada saat ini, energi pedang tiba. Energi itu mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan saat menembus dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi adik kelas 6 dipenuhi keringat dingin saat dia menatap diam-diam ke arah kakak kelas 3. Adik ke-6, kejar! Kakak ketiga menunjukkan ekspresi sangat bersemangat saat mengucapkan kalimat itu dan dengan cepat mengejarnya. Adik ke-6 ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengikuti. "Kakak senior, apa-apaan itu?" "Keberuntungan kita cukup bagus. Kalau tebakanku tidak salah, itu adalah makanan untuk binatang surgawi, sesuatu yang sangat disukai binatang surgawi. Biasanya, ada kemungkinan menemukan jiwa binatang surgawi di tempat makanan ini ditemukan. Kerangka sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan semua dagingnya dimakan olehnya. Adik junior, tolong jangan salahkan aku untuk ini, aku baru menyadari apa itu, kalau tidak, aku tidak akan memintamu untuk memeriksanya." Kakak senior ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Adik kelas 6 menundukkan kepalanya dan berkata pelan, "Ya hanya makanan bagi binatang surgawi dan kekuatannya sebesar itu. Jika benda itu masuk ke dalam alisku, aku akan berubah menjadi tengkorak." Kakak ketiga tertawa dan berkata, "Ya adik junior tidak perlu khawatir. Makhluk itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Makhluk itu paling takut pada teknik dan kemampuan. Selama kamu tidak membiarkannya memasuki tubuhmu, yang perlu kamu gunakan hanyalah energi pedangmu dan kamu dapat dengan mudah membelahnya menjadi dua." Saat keduanya mengejar, Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun kedua saudara seperguruan itu tampak memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara senior ketiga memiliki niat jahat. Adegan sebelumnya jelas terjadi karena saudara senior ketiga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menggunakan saudara juniornya sebagai umpan untuk memancing keluar makanan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka sementara indera keilahiannya terfokus pada apa yang ada di hadapannya. Ia melihat kedua bersaudara itu mengejar melalui sistem gua saat mereka terus turun. Tak lama kemudian, mereka berada di bagian dalam gua. Kakak ketiga merasa sedikit gelisah. Meskipun dia pernah ke sini sebelumnya, dia belum pernah masuk sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejar. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari bahwa kecepatan umpan binatang surgawi itu melambat dan menghilang ke dalam lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Indera ketuhanan Wang Lin segera mengikutinya dan ekspresinya pun berubah dengan cepat. Ia melihat bahwa dinding-dinding di dalam gua ditutupi oleh garis-garis tipis ini dengan satu ujung terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan berayun maju mundur. Di tengah gua, ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual surgawi yang pekat. Di samping batu giok itu, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada beberapa bagian pakaian yang rusak pada kerangka itu, tetapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain semua ini, orang ini juga memegang sebilah pedang. Pedang ini tampak sangat mirip dengan pedang surgawi yang pernah dilihatnya dalam ilusi. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka itu. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah sedang hidup kembali. Wang Lin berhenti bergerak dan, tanpa ragu-ragu, dengan cepat mundur ke sebuah lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera larangannya untuk melilit tubuhnya dan berubah persis seperti dinding di sampingnya.
Kakak senior ketiga yang terbang di depan juga menyebarkan indera ketuhanannya dan segera menyadari gua itu dan berhenti. Wajahnya langsung menjadi pucat. Di dalam gua kecil ini setidaknya ada puluhan ribu makanan binatang surgawi. Pada saat ini, adik kelas 6 juga menyadari hal ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Namun, sudah terlambat. Umpan surgawi keluar dari lubang kecil itu dan muncul di hadapan mereka berdua dalam sekejap mata. Ekspresi kakak ketiga berubah seketika. Tanpa ragu, dia berteriak, "E2 pedang roh dunia!" Pedangnya melayang ke udara dan menebas ke bawah. Adik kelas 6 menggertakkan giginya dan juga mengayunkan pedangnya ke atas dan menebas ke bawah. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang berubah menjadi seperti dua naga yang saling terkait dan menghancurkan semua umpan binatang surgawi yang menyerang mereka. Kemudian, energi pedang itu menghantam lubang di dinding, membuatnya selebar 10 meter. Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil binatang surgawi yang sudah tidak stabil ini runtuh. Lebih banyak serpihan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. "Ayo pergi!" Kakak ketiga segera mundur setelah mengucapkan satu baris dan adik ke-6 segera mengikutinya dengan kulit kepalanya kesemutan. Kecepatan mereka berdua saat mundur tidak sebanding dengan serpihan-serpihan itu. Jadi setelah beberapa langkah saja, serpihan-serpihan itu sudah menyusul. Tatapan mata yang ganas melintas di mata saudara senior ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung saudara junior ke-6. Kepala adik kelas 6 tiba-tiba menoleh dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kakak kelas 3 dan berkata, "Ya kakak kelas 3, apa yang sedang kamu rencanakan?" Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Tingkat kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal pembentukan jiwa menjadi tahap tengah pembentukan jiwa. Dia dengan cepat meraih tas pegangan dan pedang milik kakak laki-laki ketiga sebelum melemparkan kakak laki-laki ketiga ke arah makanan binatang surgawi. "Kau?" Ekspresi kakak ketiga tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, segerombolan serpihan mengebor ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh seorang kultivator Soul Formation tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi tepat pada saat itu, saudara junior ke-6 membentuk segel untuk menghalangi jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi garis hitam tiba-tiba melesat keluar dan menancap ke dalam jiwa asal. Pada saat garis hitam itu pergi, jiwa asal sudah dilahap olehnya. "Maaf, kakak senior." Melihat apa yang telah terjadi, adik laki-laki ke-6 dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang telah dibeli oleh kakak laki-laki ketiga dengan nyawanya. Saat orang ini melewati tempat Wang Lin bersembunyi, mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak bergerak sembarangan. Saudara junior ke-6 melintas di depan Wang Lin. Beberapa saat kemudian, gerombolan itu juga lewat. Wang Lin sangat gugup saat gerombolan itu melewatinya. Saat gerombolan itu lewat, garis-garis hitam itu berhenti sejenak, lalu dengan cepat kembali mengejar adik ke-6. Setelah serpihan-serpihan itu lewat, Wang Lin menunggu selama beberapa saat sebelum menyerbu ke arah gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa serpihan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera pembatasnya untuk menghalangi mereka. Dia tahu waktunya sudah menipis, jadi dia langsung meraih pedang di tangan kerangka itu tanpa ragu-ragu. Namun tiba-tiba, tekanan kuat datang dari pedang itu. Tangan Wang Lin seperti sedang menekan paku-paku, lubang-lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkan dia cepat-cepat mundur. Pada saat ini, kawanan itu bergerak mundur dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan indera ketuhanannya, dia segera melepaskan pedang dan meraih batu giok. Dia memutuskan untuk menyerah mengambil potongan logam itu dan segera menyerbu keluar gua, bergerak di sepanjang dinding. Kawanan itu kembali ke gua dan kemudian terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari dalam. Garis hitam itu segera menyerbu keluar gua dan melambaikan tubuhnya sebentar sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat yang ia bisa melalui gua itu, dan sambil terbang, ia melepaskan jiwa-jiwa yang mengembara dengan perintah sederhana untuk membantunya membingungkan garis hitam yang mengejarnya. Saat ia melarikan diri, ia dapat merasakan jiwa-jiwa yang berkeliaran dihancurkan satu persatu. Ia dapat melihat melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran bahwa garis hitam itu tampaknya telah menjadi gila, karena ia menerobos dinding-dinding gua dan menghancurkan semua jiwa yang berkeliaran. Ada banyak gua di kuil binatang surgawi,
tetapi banyak yang hancur karena bencana dahulu kala, dan lebih banyak lagi yang hancur karena kekuatan dua pedang. Sekarang, dengan garis hitam yang menerobos dinding dengan gila-gilaan, banyak gua yang mampu menahannya dan runtuh. Hal ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, sehingga banyak gua pun runtuh. Saat Wang Lin terbang, ia mencoba berteleportasi, tetapi setiap kali melakukannya, ia merasakan ada kekuatan yang mengelilinginya dan menghentikan teleportasinya. Ia menghela napas saat berhenti mencoba dan terus terbang ke atas. Dia perlahan merasakan bahwa jumlah jiwa pengembara yang ditinggalkannya berhenti berkurang. Garis hitam itu jelas telah kehilangan jejak Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari sekelilingnya dan Wang Lin dengan cepat mundur. Gua di depannya tiba-tiba runtuh. Ketika dia menyebarkan indera ilahinya, dia menemukan bahwa lebih dari separuh kuil binatang surgawi kini terkubur. Jika seorang manusia melihat ini, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Tetapi Wang Lin telah mencapai tahap pembentukan jiwa, jadi selama dia tidak menemui garis hitam itu, dia tidak akan takut pada apapun. Dia merenung sejenak, tetapi tidak segera pergi. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan terkejut saat mengetahui bahwa adik laki-laki keenam belum meninggal. Dia bergerak melalui gua-gua di dekatnya. Dan dari arah yang dilaluinya, dia tidak bergerak ke atas melainkan bergerak ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum nakal. Adik kelas 6 ini adalah orang yang kejam. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya sampai saat yang tepat. Dari arah jalannya, dia menuju ke arah Wang Lin, tetapi Wang Lin tidak yakin dengan tujuannya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh Wang Lin, maka Wang Lin tidak keberatan membunuhnya demi harta karunnya. Meskipun orang ini berada di tahap pertengahan formasi jiwa, Wang Lin yakin bahwa dengan harta sihir yang dimilikinya, ia memiliki peluang menang sebesar 80%. Wang Lin melambaikan bendera larangan dan kabut hitam menghilang ke dalam dinding di sekitarnya. Dia meletakkan tangannya di gelang di tangannya dan diam-diam menunggu kedatangan saudara keenam. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari dinding yang sedang ditatap Wang Lin. Saat orang itu keluar, dia menjadi sangat berhati-hati saat melihat Wang Lin. Dia mengamati dengan saksama beberapa kali sebelum tertawa. Rekan kultivator, saya yakin kita adalah dua orang yang tersisa di kuil binatang surgawi yang runtuh ini. Wang Lin terkekeh. Ia menyadari bahwa orang ini tahu bahwa ia sedang mengikuti mereka. Ini berarti ada kemungkinan orang ini masih menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin bertanya dengan tenang, "Ya, tempat ini sudah runtuh. Mengapa rekan kultivator malah datang mencariku alih-alih mencari jalan keluar?" Saudara junior keenam melihat sekeliling. Tanpa bergerak maju, dia berkata, "Ya, rekan kultivator mengikuti kita sepanjang jalan. Aku yakin kamu juga melihat binatang surgawi itu makan." Wang Lin tersenyum tipis saat melihat bagaimana adik kelas 6 mengelak pertanyaan itu dan bertanya, "Ya, apa maksud dari rekan kultivator?" Mata adik kelas 6 berbinar, memperlihatkan ekspresi misterius, dan dia berkata, "Ya, rekan kultivator tidak perlu khawatir. Namaku San Lei. Aku tidak takut untuk memberitahu rekan kultivator ini, aku sebenarnya bukan bagian dari sekte Dalou. Aku hanya ikut campur." Wang Lin tetap diam. Sementara San Lei berbicara, dia dengan santai melangkah maju, dan saat dia hendak melangkah beberapa langkah lagi, dia melihat senyum tipis di wajah Wang Lin dan berhenti. Wang Lin berkata dengan tenang, "Jika rekan kultivator mengambil langkah selanjutnya, aku harus bertindak." San Lei merenung sejenak dan tersenyum. "Rekan kultivator, saya tidak akan bertele-tele. Di dalam gua dengan makanan binatang surgawi, ada 3 benda. Pertama adalah batu giok surgawi, kedua adalah sepotong logam surgawi, dan ketiga adalah pedang surgawi. Berapa banyak yang berhasil kamu dapatkan sebelumnya?" Wang Lin menjawab dengan tenang, "Garis hitam itu kembali terlalu cepat, jadi saya tidak mendapatkannya." San Lei mengerutkan kening. Dia langsung melihat bahwa Wang Lin baru berada di tahap awal pembentukan jiwa, tetapi indera ketuhanannya sangat aneh. Jika dia tidak mengetahui teknik yang khusus mendeteksi indera ketuhanan, dia tidak akan bisa menyadari bahwa Wang Lin sedang mengikutinya. Dan meskipun begitu, dia hanya bisa melihat Wang Lin ketika dia melewatinya saat dia melarikan diri dari makanan binatang surgawi. Dia merekam indera ilahi Wang Lin dalam pikirannya dan baru saat itulah dia hampir tidak dapat menemukannya. Dari sudut pandangnya, orang ini pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, jadi kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin bertindak gegabah.
Selain itu, setelah perubahan ini dan melihat betapa tenangnya orang ini, San Lei yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak mungkin seorang kultivator Soul Formation tahap awal bisa setenang ini saat menghadapi seorang kultivator Soul Formation tahap menengah. Selain semua ini, ada hal lain yang menghalanginya untuk bertindak. Dia bisa merasakan bahaya dari dinding di sekitarnya, dan perasaan itu semakin kuat saat dia melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, batu giok surgawi itu terbentuk dari energi surgawi yang terkumpul selama ribuan tahun dan dianggap tak ternilai harganya. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Saat itu, saya hanya bisa mengamatinya secara kasar, jadi saya tidak tahu atribut apa yang dimilikinya, tetapi itu tidak mungkin biasa saja. Selain itu, ada juga potongan logam itu. Dugaan saya, itu adalah sejenis harta karun pelindung." Wang Lin mengangguk tanpa suara. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, semakin kuat pula San Lei menganggap Wang Lin. Ia yakin bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini, jadi ia segera berkata, "Rekan kultivator, jika kita berdua saja, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta karun dari makanan binatang surgawi. Namun, jika kita bertindak bersama-sama, maka peluang kita untuk mendapatkan harta karun itu akan meningkat pesat." Wang Lin tersenyum dan bertanya, "Oh? Kenapa aku harus membantumu?" San Lei terkejut. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari apa artinya itu dan berkata, "Ya, aku hanya menginginkan pedang surgawi. Dua lainnya akan menjadi milikmu. Bagaimana?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi San Lei menjadi buruk dan dia berkata, "Jika rekan kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kau boleh mengambilnya, tetapi dua harta yang tersisa akan menjadi milikku. Dengan pengetahuan rekan kultivator, kau harus tahu bahwa pedang surgawi itu sendiri jauh lebih berharga daripada dua barang lainnya, tetapi jika kau menggabungkan logam dan batu giok, maka nilainya sangat mendekati." Wang Lin ragu sejenak. Ada semacam batasan yang dikenakan pada pedang surgawi, jadi kecuali pedang itu disempurnakan dalam waktu yang sangat lama, mustahil untuk mengambilnya. Wang Lin yakin bahwa ia tidak akan dapat mengambilnya dalam waktu singkat. Orang ini jelas tidak tahu tentang pedang itu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Ya, aku tidak menginginkan pedang itu." San Lei menghela napas dan tersenyum lagi. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita kembali ke gua?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, aku juga tidak tertarik pada dua objek lainnya." "Kau?" Mata San Lei menjadi suram. Jika bukan karena dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia pasti sudah maju dan membunuh Wang Lin. Kalau tidak, mengapa dia mendengarkan begitu banyak omong kosong? San Lei menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Semakin Wang Lin bersikap seperti ini, semakin jelas terlihat bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Lin berani berbicara kepadanya seperti ini? Wang Lin menatap San Lei dengan tenang dan berkata perlahan, "Rekan kultivator San, kau ingin aku membantumu mengambil pedang surgawi untuk dua benda yang mungkin tidak bisa diperoleh. Apa kau pikir aku masih berusia 3 tahun?" San Lei menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Lin, dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang kau inginkan?" Ia juga sudah lelah dengan omong kosongnya. Jika Wang Lin tidak mau, maka ia sendiri yang akan mengambil risiko. Wang Lin berkata dengan santai, "Saya perhatikan bahwa ketika rekan-rekan kultivator tiba, kalian mampu mendeteksi keretakan sebelum keretakan itu muncul." San Lei tertawa terbahak-bahak. Ia menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Ia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Taktik pencarian lengkap. Itu adalah teknik Sekte Dalou. Tidak masalah untuk memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Wang Lin mengambil batu giok itu dan menyimpannya setelah mengamatinya. Lalu berkata, "Rekan kultivator memang cepat dalam mengambil keputusan, jadi aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku ingin labu itu dari tas kakak ketigamu, maka aku bersedia mengambil risiko ini bersamamu." "Tidak mungkin," kata San Lei tanpa ragu. "Labu inilah yang membuatku berbaur dengan Sekte Dalou, jadi tolong jangan buat aku kesulitan." Wang Lin mengerutkan kening. San Lei menggertakkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, aku tidak bisa memberimu labu ini, tetapi aku bisa memberimu sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebagus labu, efeknya sama dengan menyerap energi spiritual surgawi."
Setelah berkata demikian, dia dengan susah payah mengeluarkan sepotong kayu putih, lalu menyimpannya setelah memperlihatkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Meskipun membunuh orang ini demi labu pemurnian itu sepadan, dia harus menghabiskan banyak harta karunnya. Namun, tempat ini adalah alam surgawi. Tempat ini sangat berbahaya, dan ada kupu-kupu merah. Jika dia menghabiskan terlalu banyak harta karun sekarang, maka saat dia menghadapi kultivator kuat atau kupu-kupu merah, dia akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Wang Lin mengangguk dan berkata, "Baiklah, berikan aku kayu pemurnian itu dan aku akan membantumu sekali. Namun, apakah kau mendapatkan pedang surgawi atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Bahkan jika kau tidak bisa mendapatkan pedang itu, kayu pemurnian itu tetap milikku." San Lei mengangguk dan berkata, "Itu wajar saja. Namun, aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepadamu begitu kita sampai di pintu masuk gua. Aku juga harus waspada." Mata Wang Lin berbinar. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Rekan kultivator, tunjukkan jalan." Tanpa sepatah kata pun, San Lei bergerak menuju salah satu gua yang belum runtuh. Keduanya berjalan menuju gua, menjaga jarak tertentu satu sama lain. Jelas bahwa keduanya tidak saling percaya, jadi mereka saling waspada. San Lei mencibir dan berpikir, bahkan jika kau menyembunyikan level kultivasimu, begitu aku mendapatkan pedang itu dan kau mencoba mencurinya, aku akan meninggalkan alam surgawi dan menggunakan harta sekte untuk membunuhmu. Inilah sebabnya dia meminta Wang Lin untuk datang membantu membawa harta karun itu meskipun dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya.